Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri Priyatna dengan NIM 8580 10678 Universitas Terbuka Yogyakarta. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Berdirinya saya di sini, saya akan buat video mata pembelajaran dengan mata pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, materi berenang. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Di sini mata pelajaran hari ini tentang berenang. Ada yang sudah bisa berenang? Oke. Ada yang tahu apa itu berenang? Oke. Mari kita belajar bersama-sama ya. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan di dalam air. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Siapa yang mau jadi atlet berenang? Tunjuk jari. Oke, mari kita lanjut. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang yang juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan. Macam-macam gaya di dalam berenang ada 4. Ada yang bisa menyebutkan apa aja itu? Oke, betul sekali. Yang pertama ada gaya bebas, gaya dada. Yang kedua, nomor 3 gaya punggung, dan yang keempat gaya kupu-kupu. Ayo mari kita belajar masing-masing gaya. Apa itu gaya bebas? Gaya bebas adalah posisi badan yang harus horizontal walaupun kaki masih cukup di dalam air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal, yaitu dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot-otot perut dan leher rileks. Siapa yang bisa gaya bebas? Oke. Biasanya gaya apa? Gaya batu ya? Mari kita lanjut yang gaya bebas ya. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan, mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah yang pertama, gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Kedua, pada waktu gerakan kaki ke bawah harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Seperti ini ya anak-anak. Gerakan kaki di atas dilakukan lemas, rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Lalu gerakan menarik. Apa itu gerakan menarik? Dari posisi lurus ke depan dengan ditarik lengan, silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Gerakan mendorong setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Lalu istirahat. Setelah gerakan mendorong selesai dengan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam. Lalu gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun, berbeda dari gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Gerakan kaki, tekukan dengkul kaki ke dalam, kemudian pantulkan, tendang lurus dengan posisi kedua kaki, renggang atau terbuka. Kaki tetap lurus, kemudian rapatkan. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan, tekuk, tendang, rapatkan. Oke, ada yang paham sampai sini?
Lalu gaya kupu-kupu. Ada yang tahu gaya kupu-kupu? Oke. Oke. Gaya kupu-kupu adalah salah satu dari 4 gaya renang yang diperlombakan dalam Olimpiade. Karena gerakan kakinya hanya gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba atau dolphin. Ada yang sudah pernah lihat lumba-lumba? Oh ya, oke. Gaya kupu-kupu, posisi awal kaki dan paha dengan posisi lurus. Dengkul tidak boleh ditekuk, juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan, rapat ya anak-anak, satu sama dengan lainnya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah sehingga memunculkan dorongan ke depan dan pinggul akan terdorong dan naik ke depan. Lalu untuk posisi tangannya, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala. Oke. Kedua telapak tangan berdekatan tapi tidak perlu menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan, terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ke depan. Ada yang sudah paham gaya kupu-kupu? Besok kita belajar ya. Kita belajar berenang bersama-sama. Oke anak-anak? Ayo lanjutkan lagi. Gaya punggung. Gaya yang terakhir. Gaya punggung adalah, karena gaya punggung merupakan gaya yang paling berbeda dengan yang lainnya. Karena kita dengan posisi wajah menghadap ke atas sehingga kita tidak bisa melihat ke depan. Kaki kanan dan kaki kiri digerakkan naik turun secara bergantian, seperti orang sedang berjalan. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang Anda tidak melenceng atau berbelok. Untuk gerakan tangannya, posisi awal satu tangan lurus di atas kepala, kemudian langsung menggayuh ke belakang menuju pinggang. Kemudian angkat keluar dari permukaan air dan kembalikan ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan yang satunya. Jadi, tangan kiri dan kanan bergerak secara bergantian. Ketika tangan kiri keluar dari dalam air, tangan kanan masuk ke dalam air. Begitu seterusnya. Baik, terima kasih. Di sini ada yang sudah paham macam-macam dalam berenang. Ada apa aja? Oke, baik. Ada 4 gaya. Ada yang bisa menjelaskan? Oh ya, oke. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran dari Ibu. Di minggu depan kita akan belajar berenang bersama-sama, baik? Oke? Oke. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.